Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian di mana saja Anda berada. Siang ini kita akan nanti akan membawakan materi tentang karya ilmiah. Nah, karya ilmiah. Ya, saya ulangi, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian untuk mengikuti TKU ini. Kami tahu Anda sekalian adalah orang yang sibuk, tapi bagaimanapun juga kita pada saat ini dimohon untuk ikut bergabung, karena ini adalah bekal untuk Anda sekalian untuk meneruskan perkuliahan di Universitas Terbuka. Nah, bagaimanapun juga nanti pada saatnya Anda sekalian pada saat ini yang mengambil mata kuliah di berbagai prodi di Universitas Terbuka. Kalau Anda yang misalnya mengambil sistem SIPAS, sistem paket semester yang berdasarkan katalog Universitas Terbuka, itu nanti Anda akan berada di semester 7, akan menjalani ataupun akan mengalami membuat karya ilmiah yang biasa juga disingkat dengan karya. Next. Nah, kita harus lihat dulu ya pengertiannya ya, bahwa karya ilmiah ini menurut pengertian umumnya itu adalah suatu tulisan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang mahasiswa, baik sebagai individu ataupun dalam tim, dengan memenuhi kriteria dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tapi pengertian karya ilmiah ini khusus untuk Universitas Terbuka itu bisa didefinisikan sebagai tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, karya ilmiah di Universitas Terbuka itu adalah bagi mahasiswa yang skema layannya SIPAS berdasarkan sistem paket semester, itu sesuai paketnya. Nanti kita akan tahu bahwa nanti pada saat berada di semester 7, bagi mahasiswa yang lulusan dari SLTA, itu nanti akan ketemu dengan karya ilmiah. Kemudian bagi mahasiswa yang layanan non-SIPAS, artinya dia tidak mengikuti katalog, kan kalau katalog misalnya semester 1 minimal atau maksimal 7 mata kuliah yang harus diambil. Nah, maka mahasiswa yang non-SIPAS ini bisa saja dia hanya oleh karena keterbatasan waktu, karena bekerja, dan lain sebagainya, dia hanya mengambil 4 mata kuliah dalam semester 1. Lanjut, semester 2, dan seterusnya, dia juga tidak sepenuhnya bisa mengikuti semuanya yang ada pada semester itu, pada semester 2 itu, maka dia tidak bisa meneruskan secara SIPAS, yang semestinya secara SIPAS semester 7 dia sudah ketemu dengan karil nanti, tapi bagi mahasiswa yang non-SIPAS ini, dia tidak bisa di semester 7. Nah, mungkin lebih dari semester 7 nantinya. Dan dia harus menempuh minimal 119 SKS dulu, baru bisa mengambil yang namanya karya ilmiah. Nah, ini ada perbedaan antara yang mengambil SIPAS dan ada juga yang mengambil non SIPAS. Nah, jadi kalau yang SIPAS itu persis nanti misalnya 1, 2, 3 seterusnya sampai semester 7,
dia ketemu dengan karya, maka diambil. Tidak dihitung SKS-nya. Nah, tapi bagi Anda sekalian yang misalnya tadi yang non SIPAS, nah, tidak sesuai lagi kan SIPAS-nya, paketnya, karena mestinya 7 diambil 4. Semester 2 misalnya yang 6 diambil hanya 2, dan seterusnya. Sehingga tidak sampai semester 7 statusnya, nah, tidak bisa ngambil karya. Nah, jadi ada semacam persyaratan khusus, minimal 109 SKS sudah diambil, baru boleh mengambil karya ilmiah. Nah, itu sebagai syarat yang harus kita ikuti. Oke, teruskan. Sabar dulu ya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi karya ilmiah dan TAP itu untuk mahasiswa S1 ekonomi, fakultas hukum, ilmu sosial politik, fakultas sains dan teknologi. Nah, itu posisinya yang poin 43 itu di sebelah kanannya semester 1, 2, 3, 4, 7. Nah, kemudian yang 4 itu kan ada karya ilmiah tuh, ada bintangnya 3. Nah, itu ada keterangannya, walaupun dia statusnya 0 SKS, tapi keterangannya BW, itu bimbingan wajib. Jadi nantinya, nanti slide berikutnya akan juga dijelaskan, begitu mahasiswa mengambil mata kuliah karya ilmiah, dia kan harus harus registrasi, ya harus registrasi. Kemudian nanti Putih Pusat akan mengatur mahasiswa yang mengambil mata kuliah karya ini akan dikelompokkan mata kuliah yang sama, mungkin dari jurusan, ya dari prodi yang sama. Nah, nanti akan minimal 15 orang kelompok. Jadi satu kelompok 15 orang itu berbagai tempat, berbagai daerah asal muasal mahasiswanya. Nah, tapi mata kuliahnya yang sama dan prodi yang sama. Nah, itu ada bimbingan wajib didampingi oleh tutor melalui learning, tutor atau tutor online. Itu yang nantinya akan dilaksanakan. Ya. Nanti setelah Anda sekalian sudah terus sampai nanti masuk semester 7 yang akan datang, itu akan ketemu dengan mata kuliah yang namanya karya ilmiah. Oke, kita teruskan. Nah, ini khusus yang untuk yang karya bagi mahasiswa FKIP. Nah, juga posisinya ini semester berapa? 8 ya. Nah, itu karya ilmiah itu dulunya bergabung dengan mata kuliah PKP. Tapi sekarang juga akan dipisah, mulai semester ini sudah dipisah sama dengan yang non FKIP. Jadi sudah tidak ada lagi digabung pelaksanaannya, dia terpisah. Jadi kalau PKP tetap itu kan BW ya, bimbingan wajib ya. Nah, jadi untuk karya ilmiah ini juga nanti ada bimbingan wajib juga. Jadi sama ikut tutor juga. Nah, jadi ikut tutor dulu nanti ada yang berdasarkan prodinya PGSD juga misalnya ya. Nanti juga yang prodi biologi, prodi yang lainnya, teknik pangan dan seterusnya, itu nanti pada sampai saatnya nanti semester yang sudah dicapai, bagi yang non SIPAS juga harus minimal berapa tadi? 109 SKS, maka dia boleh atau berhak mengambil mata kuliah karya ilmiah. Oke, kita teruskan. Nah, ini ada ketentuan umum yang berlaku di Universitas Terbuka bagi mahasiswa yang mengambil karya ilmiah. Nah, ketentuan umumnya bahwa karya ilmiah ini adalah, kita harus tahu dulu, itu adalah artikel yang merupakan karya asli, buatan asli dari mahasiswa, bukan plagiasi. Plagiasi tadi kan sudah jelaskan tuh. Artinya bukan hasil jiblak-menjiblak. Bisa di-copy dari artikel jurnal yang ada di internet, langsung di-copy semuanya, kemudian kita menganggap atau kita akui sebagai karya kita. Nah, itu yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan belum pernah diterbitkan. Kalau sudah ada, ya kita punya artikel, tetapi sudah pernah diterbitkan di media lain, nanti juga tidak boleh juga. Kemudian harus lolos pengecekan plagiasi atau kemiripan dan tidak lebih dari 30%.
Jadi usahakan di bawah 30%, maksimal pun hanya 30%. Ya. Nah, artikel karya ya, ilmiah ini ditulis dengan bahasa Indonesia dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, ukuran kertasnya A4, ketikannya 1,5 spasi. Nah, itu yang tertentu umumnya ya. Next. Nah, yang berikutnya ketentuan umum publikasi karyanya di Universitas Buka, statusnya karya ini bersifat wajib. Artinya semua mahasiswa UT harus membuat karya ini sebagai syarat kelulusan. Nah, ini yang perlu dipahami dulu ya. Misalnya, Anda sekalian karya tidak mengambil, kemudian sampailah sudah batas waktu dan semua mata kuliah sudah diambil, ternyata IPK-nya sangat bagus, anggaplah 3, sekian gitu kan. Nah, itu sangat bagus itu. Tetapi karya ilmiahnya masih belum diambil atau mungkin juga pernah diambil tapi tidak lulus, kemudian tidak diambil lagi, maka ya semestinya sudah waktunya untuk lulus, SK yudisialnya sudah harus terbit, tetapi oleh karena karya ilmiah tidak diambil atau bahkan sudah diambil tapi tidak lulus, maka masih belum bisa dinyatakan lulus S1 untuk di Universitas Terbuka. Kenapa? Karena tadi karya ilmiah tadi ternyata sebagai syarat kelulusan. Ini yang perlu dipahami dulu ya. Itu juga Bapak juga aja 0 SKS juga. Ya memang 0 SKS. Tapi ternyata dia merupakan syarat untuk kelulusan seorang mahasiswa pada program S1. Ya, kita teruskan. Nah, kemudian proses penulisan karya ilmiah ini dilakukan melalui pembimbingan, melalui tutorial online dan tutorial webinar. Nah, kebetulan saat ini saya juga membimbing karya ini sudah 2 semester ini. Jadi ada tutorial webinarnya itu ada 4 kali yang dijadwalkan. Jadi dari 8 minggu itu ada 4 kali tutorial webinarnya. Dan 4 kali kita berdiskusi, kemudian hasil kita merevisi, perbaikan dan sebagainya untuk mahasiswa yang sudah menyetor ataupun membuat, kan ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu kan yang dibebankan ke mahasiswa supaya dia membuat, ya, kemudian mengirim ke tugas yang sudah disediakan. Jadi sebagai pembimbing saya harus mengoreksi, melihat, nah, yang dia kirim itu bagaimana, apakah sudah benar dengan petunjuk yang ada. Nah, kalaupun belum, maka saya harus koreksi. Harus saya kirim lagi koreksiannya ke mahasiswa, agar mahasiswa memperbaiki. Ya. Jadi satu kelas nanti ada maksimal 15 orang dengan 1 orang tutor atau pembimbing. Nah, pembimbingan karir ini bersifat wajib, artinya mahasiswa harus meregistrasi karir yang mendapatkan layanan selama bimbingan. Nah, artinya ketika kita ikut dalam pembimbingan karir, maka karirnya itu pada saat masa registrasi harus dicantumkan, harus dimasukkan dalam kita dalam registrasi. Ya. Entah itu berapa nanti bayarannya, itu saya tidak tahu persis kalau masalah bayarannya. Jadi harus seperti itu alurnya dan pembimbingan selama 8 minggu, 8 sesi. Dan tadi penulisan sudah pembimbingan melalui bimbingan 1, 2, 3 dan seterusnya, maka mahasiswa harus mengikuti penulisan sesuai petunjuk ataupun koreksian dari pembimbing karya ilmiahnya. Dan produk karyanya nanti produk karya ilmiahnya akhirnya dalam bentuk PDF.
Oke, kita teruskan. Nah, untuk kelulusan dan kelayakan. Ini kelulusan apa? Kelulusan karya ilmiahnya. Karya ilmiah yang sudah dibuat dan sudah dikonsultasikan dengan pembimbingnya, kemudian dikoreksi, kemudian diperbaiki, berulang-ulang kali, dan seterusnya. Maka nanti ketentuan kelulusan karya ilmiah ini minimal harus dapat nilai dari pembimbingnya 75. Ya. Kalau 75 dapat nilai 75 dari pembimbingnya, maka seorang mahasiswa dikatakan sudah lulus karya ilmiahnya, nilainya minimal 7 kayaknya. Kemudian seandainya karyanya dapat di atas 85 ke atas, itu akan dimasukkan ke lamannya lama di Direktorat Pendidikan Tinggi. Tapi kalau hanya di atas 75, mulai 75, 6, 8 sampai 84, nah itu masih disimpan di repositori Universitas Terbuka. Jadi Anda sekalian dalam mengikuti karya nanti harus berusaha semaksimal mungkin minimal dapat nilai 75. Dan nanti pada saat di transkrip nilai ataupun kalau pada saat melihat misalnya di LKM, jadi karya ilmiahnya karya itu statusnya L, itu berarti lulus. Kalau TL berarti tidak lulus. Nah kalau sudah lulus, berarti nilai yang Universitas 1 dan sampai 8 yang sudah dicapai pada program seperti di katalog, nilai tadi saya sebenarnya awal tadi 3,8 misalnya atau 3,65 misalnya. Nah, maka dengan nilai karirnya sudah minimal yang didapatkan 75, maka Anda berhak nanti dinyatakan lulus program S1 apapun program studinya di Universitas Terbuka. Ya, itu yang perlu dipahami. Oke, terus. Nah, ini yang harus diwaspadai, yang harus diikuti oleh seorang mahasiswa peserta karya ilmiah. Jadi ada outline-nya yang harus diikuti. Ada judulnya, ada nama penulis dan alamat email. Nah, nama penulis di sini maksudnya adalah mahasiswa. Kemudian nama pembimbingnya siapa? Ini beliau apa? Kemudian nama institusi atau bimbing itu ya walaupun enggak dibuat nggak salah. Jadi nama institusi bisa kalau memang percaya. Kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia. Jadi urutan berikutnya di bawah judul nanti setelah nama pembimbing maka ada abstrak dalam bahasa Indonesia. Nanti di bawahnya ada ketentuannya berapa abstrak ya, berapa suku kata ya. Kemudian ada pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian hasil dari pembahasan, kemudian ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Ini sumber rujukan ketika kita membuat karya ilmiah ini. Sesuai nantinya Anda sekalian, kalau membuat karya ilmiah berarti sesuai prodinya masing-masing. Ya, anggap misalnya kalau prodi bahasa Indonesia, berarti karya ilmiahnya berangkat tentang masalah bahasa Indonesia. Atau pendidikan biologi, berarti pendidikan biologi yang diangkat karya ilmiahnya. Kalau ada yang lain ilmu hukum, berarti tentang ilmu hukum, apakah hukum perdata, hukum pidana, misalnya yang itu yang harus diangkat untuk karya ilmiah. Yang ekonomi, ya sesuai dulu itu prodinya apa? Nah, secara ekonomi yang diangkat tentang prodinya. Ya. Jadi tidak dibenarkan lintas prodi. Misalnya jurusannya biologi, dia mengangkat jurusan matematika, ya nggak bisa. Ya walaupun bisa juga misalnya, tapi bukan itu yang disyaratkan. Harus tentang prodinya masing-masing. Ya, oke, kita teruskan. Nah, ini judul artikel. Ya, jadi ada penulis. Penulis tadi saya sebut itu ada mahasiswa, alamat emailnya. Nah, jadi Anda sekalian kan ketika mendaftar juga ada alamat email kan?
Nah, jadi email yang sudah ada itu ya dirawat baik-baik ya. Jangan bikin lagi, akhirnya pusing. Kemudian mungkin saja akan membingungkan tentang passwordnya, ganti. Akhirnya lupa yang mana yang benar. Ya, jadi ada pembimbing biasanya hanya satu, kalau dua ya, kalaupun ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang satu ini hanya satu. Nah, jadi di bawah judul nanti ada ketentuannya, nanti judul harus berapa besarannya, hurufnya bagaimana, ada ketentuannya ya. Nanti setelah itu Anda harus menyebutkan prodi apa. Jadi misalnya prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, FKIP, Universitas Terbuka. Nah, ya. Kemudian diteruskan dengan instruksi pembimbing satu, kalau ada instruksinya, ya kalau dia mau mencantumkan, kalau enggak nggak usah tanya, sampai situ saja. Ya. Kemudian kita teruskan. Next. Nah, ini abstrak ya. Abstrak, apa itu abstrak? Abstrak adalah hanya membuat satu paragraf yang umumnya terdiri dari 150 sampai 200 kata. Jadi abstrak ya. Kalimat pertama abstrak itu adalah menjelaskan masalah yang apa yang mendasari tulisan artikel ini. Jadi latar belakang penulisan artikel itu disebutkan dalam abstrak ya. Kemudian kalimat kedua tentang tujuan penulisan artikel. Tapi bukan tujuan penelitian. Tidak ada referensi yang dirujuk pada abstrak. Jadi ketika mahasiswa mau membuat kalimat yang kedua pada abstrak, maka harus dicari atau diulas tujuan penulisan artikelnya apa. Ya. Kemudian abstrak juga hendaknya memuat deskripsi singkat tentang masalah yang ditulis, tentang masalah apa yang ditulis pada artikel yang akan dibuat, kemudian deskripsi subjeknya penulisan, metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang dianggap, kemudian mencakup prosedur pengumpulan datanya bagaimana, diskusi instrumennya kalau memang ada, yang sampelnya kalau memang ada, sebutkan sampelnya. Ya. Untuk ini untuk kuantitatif itu memang harus ada sampel, ya, sebutkan berapa jumlah sampelnya. Nah, kemudian ada atau informal untuk pemilihan kualitatif. Ya. Dan teksnya penulisan analisa data yang digunakan. Nah, jadi dasar penulisan analisa datanya juga disebutkan. Kalau memang ada hasilnya, nah nanti disebutkan di bawahnya. Nah, selain itu, dalam abstrak juga mendiskusikan dengan singkat hasil temuan penelitian. Nah, gimana hasilnya? Ya, hasil penelitian yang dilakukan, kemudian dibahas, kemudian gimana tentang pembahasannya, hasilnya bagaimana, kemudian bahasannya seperti apa, nah, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, kesimpulan yang dimaksud di sini adalah kesimpulan yang pada saat kita membuat artikel ilmiah ini, tentunya kan sebelumnya pada tugas-tugas yang sebelumnya, pada nanti saatnya pada ekor tutor itu, kita harus mencantumkan hipotesa penelitian atau misalnya hipotesis penelitian. Apa yang akan kita ingin kembangkan, ingin kita tulis. Misalnya dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA, bahasa klasifikasi tumbuhan misalnya. Jadi kesimpulannya ini adalah jawaban tentang metode yang kita gunakan tadi. Apa benar dengan metode yang kita gunakan tadi dapat meningkatkan hasil belajar? Jadi di sini jawabannya itu di kesimpulan, ya. Dan sampai kesimpulan nanti yang kita misalnya tadi dengan adanya metode kemudian meningkatkan hasil belajar, kemudian kesimpulannya lain yang diangkat. Nah, itu kan tidak apa namanya, tidak menjawab hasil penelitian, ya. Nah, kalau itu yang ada, maka itu bukan kesimpulan yang baik.
Kemudian yang di bagian bawah abstrak itu ada kata kunci. Apa itu kata kunci? Adalah digunakan untuk menentukan indeks pustaka artikel. Pada umumnya berisi sekitar 3 sampai 6 kata kunci yang ada dalam artikel. Dan urutan kata kunci itu ditulis berdasarkan alfabet. Nah, misalnya tadi kan dengan menggunakan metode demonstrasi, misalnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, ya kita biasanya kata kuncinya metode demonstrasi. Atau yang kedua hasil belajar. Yang mana yang lebih dulu nih? Metode demonstrasi dengan hasil belajar, yang mana yang lebih dulu ditulis? Jadi oleh karena petunjuk berdasarkan alfabet, maka kata kunci yang lebih dulu ditulis adalah hasil belajar, metode demonstrasi yang kedua, dan seterusnya adalah. Ya. Jadi minimal 3 sampai 6 kata kunci yang diperbolehkan untuk dicantumkan dalam kata kunci. Nah, ini berdasarkan yang namanya pedoman penulisan gaya selingkung Universitas Terbuka. Oke, kita teruskan. Nah, pendahuluan. Nanti kan berdasarkan outline setelah judul, kemudian nama mahasiswa, alamat emailnya, kemudian nama pembimbingnya, alamat email pembimbingnya, kemudian abstrak, isinya, terus yang kedua adalah pendahuluan. Jadi tidak ada nanti tidak ada yang namanya bab 1 pendahuluan. Nah, itu tidak ada kata bab. Tapi kalau ada yang menulis bab 1 pendahuluan, itu bukan artikel, tapi itu format laporan penelitian. Ya, harus dibedakan. Jadi tidak ada bab. Yang ada hanya pendahuluan. Dan ditulis di pojok paling kiri, ya. Bisa hurufnya yang seperti ini, ada bisa juga huruf besar semuanya, boleh. Nah, pada umumnya artikel jurnal tidak ada babnya, kan? Karena ada pendahuluan. Bagian awal dari artikel ini menjelaskan tentang masalah apa yang diangkat pada tulisan artikel. Sehingga artikel ini perlu, ya, sangat penting untuk yang ditulis. Yang penting saja yang ditulis. Semua definisi, data, pendapat harus tulis sumber referensinya. Nah, itu kedua. Ini beda nanti tadi pada saat di abstrak tidak ada rujukannya, tidak dibuat, tidak dicantumkan. Tapi pada saat di kalimat pendahuluan, nah itu kalau seandainya ada mengangkat dari sumber yang kita ambil, maka kita harus mencantumkan sumber referensinya. Tidak boleh ada opini pribadi dalam tulisan karya ilmiah. Setiap kalimat yang ditulis harus jelas. Dan ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek, ada keterangannya. Jadi aturan tulisan dalam bahasa Indonesia harus diterapkan. Ya. Kemudian karya ilmiah ini ditulis dalam bentuk narasi. Jadi bukan pointless. Pointless itu yang penting-penting saja, tapi harus uraian, narasi. Jika pada laporan penelitian, misalnya ada deskripsi atau tesis yang kita ambil atau kita sadur, kita untuk menggunakan sebagai kerja kita dalam penulisan artikel menggunakan pointers, maka kata-kata itu harus diubah atau kalimat itu harus diubah dalam artikel menjadi sebuah narasi. Itu yang perlu diperhatikan dulu. Oke, kita teruskan. Kemudian misalnya tujuan penelitian pada siklus, pada skripsi ada 3 poin misalnya. Nih, misalnya maka dalam artikel dinarasikan menjadi tujuan pertama dari penulisan artikel ini adalah titik-titik. Lalu tujuan yang kedua adalah, kemudian tujuan terakhir merupakan semuanya istilah asing harus ditulis dalam huruf piring atau italic. Ya. Nah, jadi ini yang membedakan antara untuk tujuan penelitian dengan yang di pendahuluan, ya. Jadi ada harus dinarasikan. Jadi tidak
tidak hanya satu. Kemudian kedua, tidak. Jadi harus dinarasikan, ditulis. Tujuan pertama dari penulisan artikel ini adalah, dan seterusnya. Oke, kita teruskan. Nah, jadi berbicara masalah sampai kepada metode. Sebab metode penelitian pada umumnya diperlukan untuk artikel yang dihasilkan dari penelitian dan karya ilmiah yang tidak berasal dari penelitian, tidak ada subbab metode. Jadi langsung membahas tujuan penulisan artikel sesuai urutannya. Subbab ini menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian dan menjelaskan mengapa metode tersebut dipilih. Ya, ada kendala teknis, sabar dulu ya. Kita teruskan sudah tadi. Pembahasan berisi analisis dan sintesis temuan kajian yang dikaitkan dengan teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Kedalaman analisis dan sintesis dalam subbab ini sangat penting karena dapat menjadi indikasi pemahaman penulis dalam memahami permasalahan dalam kaitan dengan konteks dan lingkup kajian yang lebih luas. Nah, jadi dalam pembahasan dalam metode ini memang harus dijelaskan bagaimana metode yang akan dilaksanakan dan bagaimana hasil analisisnya. Ya, jadi di situ di dalam bagian metode penelitian ini dicantumkan. Ya, di sana. Oke, next. Nah, ini kesimpulan. Ya, kesimpulan tadi sudah saya singgung bahwa dalam kesimpulan ini kita menjawab rumusan masalah yang akan kita temukan sebelumnya. Jadi jawaban rumusan masalah yang di depan itulah yang menjadi kesimpulan. Misalnya tadi dengan menggunakan metode demonstrasi misalnya dapat meningkatkan hasil belajar anak, nah udah siswa SMP misalnya mata pelajaran IPA, materinya klasifikasi tumbuhan misalnya. Nah, jadi dengan di kesimpulan inilah dicantumkan bahwa ternyata memang benar dengan menggunakan metode demonstrasi ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itu ya yang perlu diingat. Jadi jangan sampai kesimpulannya beda dengan rumusan masalah yang diangkat di depannya. Kemudian kesimpulan bersifat naratif dan menghindari pengulangan penggunaan angka-angka yang ditulis pada subbab hasil dan pembahasan. Dan dalam kesimpulan tidak ada referensi yang dirujuk pada subbab ini. Dan dalam kaitan dengan konteks dan lingkup kajian yang lebih luas. Nah, jadi kita tidak membuat mencantumkan sumber rujukannya karena kesimpulan ini memang benar-benar kesimpulan dari penelitian. Ya. Jadi tidak ada yang rujukan yang dicantumkan. Oke, saya teruskan. Nah, referensi. Referensi berisi informasi sumber-sumber atau referensi yang kita gunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini. Ya. Yang disusun berdasarkan alfabet dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Ya. Jadi apabila referensinya itu memang ketika kita ketik lebih dari 2 baris, maka satu referensi itu dengan menggunakan spasi setengah. Ya. Jadi kemudian referensi tentunya kan tidak hanya satu. Yang antara referensi satu dengan referensi yang 2 atau 3 yang lainnya, itu jaraknya nanti harus disesuaikan, yaitu jaraknya 1,5 spasi. Ini antara referensi 1 dengan referensi yang 2 itu jaraknya 1 spasi. Tapi referensi nomor 1, walaupun kalimatnya ada beberapa baris, maka itu adalah referensinya setengah, spasinya setengah. Hurufnya
bisa ada Real Nero 12. Nah, itu yang sudah diatur dalam pedoman penulisan karya ilmiah UTI ini, ya. Dan penulisan mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang sudah disepakati, yaitu menurut American Psychology Association atau apa. Ya, referensi ini tentunya sebelum menulis Anda harus mempelajari pedoman. Kalau referensi berdasarkan buku, gimana cara menulisnya? Berdasarkan dari artikel jurnal bagaimana? Nah, dari surat kabar bagaimana? Nah, tentunya itu harus dipelajari lagi secara cermat pedoman penulisan untuk referensi yang penulisan yang pedoman penulisan ilmiah yang ada di Universitas Terbuka. Nanti ketika ikut bimbingan tutor di karya ilmiah ini, di sana lengkap sudah dijelaskan, lengkap filenya yang yang disediakan oleh universitas tempat. Kita tinggal mempelajari, kemudian mengikuti, Allah akan sesuai saja dengan petunjuknya. Oke, teruskan. Nah, sampailah kita pada bagian terakhir. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tadi? Nggak ada? Oh, tidak. Ada ya. Oke. Ketika membuat karya, apakah kita sebagai mahasiswa sebaiknya mengecek plagiasi mandiri sebelum di-upload? Sebaiknya pakai aplikasi cek plagiasi yang mampu. Nah, pada saat mengikuti nanti tutor, tidak langsung cek plagiasi ya, karena tahapannya kan tapak demi tapak gitu, tahap dari tapak. Awal-awalnya kan mahasiswa diminta untuk tugas 1 itu mencantumkan judul, kemudian rumusan masalah, kemudian ada beberapa referensi yang dicantumkan. Nah, tadi saya juga lupa menjelaskan tentang judul ya. Judul yang dimaksud di sini adalah ketika itu nanti hurufnya huruf balok semua, huruf besar. Besarnya itu fontnya 14, kemudian di bold tebal, dan spasinya 1. Jadi jangan sampai membuat judul hurufnya besar kecil biasa seperti kita mengetik tulisan, tidak seperti itu, tapi huruf besar semua. Nah, jadi untuk cek plagiasi ini nanti itu terakhir nanti pada saat di tugas 4. Ya, itu kalau itu kita sudah melaksanakan membuat tugas 1, tugas 2, tugas 3, kemudian tugas 4, itu sudah dikatakan sudah tidak ada rampung, sudah tidak ada perubahan lagi, maka kita harus mengupload di tugas 4. Nah, ketika kita mengupload di tugas 4, itu kita biarkan lah istilahnya, ntar kita tunggu. Ya, mungkin sejam 2 jam atau beberapa jam, kemudian kita buka lagi, kan karena yang cek plagiasi ini dari sistem jam bekerja. Jadi bukan kita yang menceknya. Di sistem di Tuton itu, di bimbingan tutorial online-nya itu. Jadi di sana nanti kita lihat, kemudian kita download lagi. Maka akan terlihat berapa persen plagiasi yang ada pada tugas 4 yang kita upload, yang kita kirim ke aplikasi itu. Ya. Nah, nanti apabila kita sudah melihat, kemudian kita sudah menentukan, dan kemudian kita sudah mengetahui bahwa di atas dari 30%, berarti kita harus memperbaikinya. Karena tulisan dari aplikasi itu, tulisan yang kita upload itu, kalau memang itu di sana terdapat plagiasi, tulisannya merah. Bisa 1 paragraf, 2 paragraf merah semuanya di situ. Maka yang merah-merah itulah yang harus dijadikan nantinya direvisi lagi, diperbaiki lagi. Kemudian kalau sudah memang tidak ada lagi yang diperbaiki, maka kita harus mengupload kembali di tugas 4. Nah, upload lagi, kemudian kita tunggu lagi beberapa saat, beberapa jam, kemudian kita sering mencek lagi. Setelah dicek, bagaimana hasilnya? Apakah sudah turun dari yang kebetulan kemarin yang pada saat pertama misalnya anggaplah 50%. Nah, setelah kita perbaiki, kemudian kita unggah lagi, berapa? Nah, tentunya akan terlihat di sana. Apabila sudah di bawah 30,
ataupun maksimal 30% itu sudah dianggap aman. Nah, maka tinggal nanti tutor pembimbingnya saja lagi yang akan menilai untuk selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, izin untuk materi apakah bisa di-share? Oh, nanti nih petugas tunggu saja ya, Mbak ya, akan di-share nanti. Nah, jadi untuk cek validasi tadi seperti itu ya anunya. Jadi kita tidak menyediakan sendiri untuk misalnya apa ya, Turnitin ataupun yang lainnya, kita tidak menyediakan, tapi aplikasi itu sendiri yang sudah disediakan secara langsung oleh universitas terbuka. Oke ya. Nah, tidak ada yang lain? Oke, kalau begitu ya bagaimana, waktunya sudah habis? Oke. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian tentang materi karya ilmiah ini. Jangan takut ya, karena memang ini harus kita lalui. Dan nanti bagaimanapun juga Anda sekalian nanti akan dibimbing ya. Kalau kebetulan pada saat misalnya semester 7 yang akan datang, misalnya ada yang mahasiswa PhD yang kebetulan pada saat itu mengambil mata kuliah PKP, nah itu agak mudah sedikit. Karena PKP-nya kan ada tutor yang membimbing, kemudian karya ilmiahnya ada pembimbing juga, nah jadi agak mudah. Tapi kalau yang tidak ada yang bukan keguruan ya, yang fakultas yang lain, nah itu tidak ada mata kuliah PKP, sehingga dari awal memang harus membuat artikel ilmiah ini. Ya, nah, itu saja. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, dipanjangkan umur, sampailah nanti suatu saat kita akan ketemu dengan yang namanya karya ilmiah. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.